based on berdasarkan teori dari Mendeleev. Berdasarkan apa kalau teori Mendeleev itu? Atomic mass. Atomic mass ya. Ya. Okay, good. The answer is atomic Kalau mass. atomic number Henry Moseley. Ya, kalau ini betul udah aman ya. Untuk teori Iya. atom apa aja? Ada apa aja? Boleh nggak sebutin? Kenapa? Berdasarkan predictable itu dari apa aja? Ini kan Mendeleev, terus apa lagi? Dari Disebutkan. Henry Moseley Mm-mm. sama sebelumnya enggak sih, ini Dmitri Mendeleev sama Henry Moseley aja harusnya. Kalau Oke, berarti udah tahu. predictable. Mm-mm. Ya gimana? Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lain kayak electron configuration itu ada banyak, ada kayak Bohr. Mm-mm. Dan sebagainya. Dan termasuk sekarang juga modern kan, yang modern itu ya. Jadi udah ada juga yang teori produk yang modern. Oke, number two. There is element X with ion 2 plus and Y with 1 plus. Give num from group X and Y respectively. Namanya apa? What is Itu it? alkali earth dan alkali metal. Oke. Alkali earth dan alkali metal. Oke. So, golongan or grup itu ada golongan 1A itu namanya apa? Golongan 1A itu noble gas. Noble gas. Noble gas? Noble gas apa namanya? Halogen ya? No, halogen 7A. Oh, halogen 7A. 1A transition. Ada alkali tanah, ada alkali aja. Logam, ya kan? Dia logam juga kan, metal kan? Iya, iya, iya. Tuh, ada 6, 7, 8, 8 itu baru Nobel gas mulia kan maksudnya. Iya, noble gas. Number 3, give characteristic for halogen group. Namanya apa dia? Kalau halogen itu apa dia? Halogen itu highly reactive Iya. Dia sangat reaktif dengan apa kalau halogen? dengan air harusnya. Yes, bisa juga. Dan dia itu kan karena dia non metal group ya. Dan dia at least berakhiran 7 dia ya. 2 misalnya 7 atau emang berakhirnya 287 dan sebagainya. Pokoknya mungkin 7 sehingga dia min 1. X min 1 guys. Okay. Number of some element F9, S16, which of the element order is correct of the increasing atomic radius for of the following elements. Ya, berdasarkan atomic radiusnya yang mana? eh FSCA-RB. Ya, FSCA F depan apa? B ya. Nah, ini bisa nih. Which of the following is ordered called for increasing atomic radius? Berdasarkan atomic radius itu dari kiri ke kanan makin kecil atau makin besar? Itu makin kecil. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu makin besar. Kiri ke kanan itu makin kecil, tapi kalau kanan ke kiri itu makin besar. Iya. Yang ini kan ditanyakan increasing kan. Berarti yang paling besar itu adalah RB. Karena RB kenapa? Dia di golongan berapa? Di Itu golongan itu yang penting itu hafal batasnya di mana aja, karena kalau
udah masuk period baru tuh dia makin besar atom iradiusnya. Ya, sama di sini golongan satu. Dan dia juga ngelihat dulu kan, apakah di atas ke bawah dan sebagainya. Kita harus lihat juga. Nah, ini kebetulan ini golongan 2A, golongan satu. Nah, ini masuk semua ke yang bagian kanan semua. Jadi FSCARB. Okay. From this graph, which element is the right configuration? Yang mana? Number 5. D. D ya. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 4 S1. Oke. Good. Kenapa D coba? Karena paling besar, paling tinggi dia. Paling besar dan paling tinggi. Maksudnya paling tinggi itunya, paling tinggi di itunya paling besar berarti. Configurationnya. Configuration intinya ya. Nah, atomic radiusnya besar nih karena kan dia plus positif ya. Maka di sini. Dan dia juga 4 S1, berarti periode 4 golongan 1. Oke, number 6. Ini eh kayaknya E. Kenapa E? Sorry. Mana? Oh ya, E. Kenapa E? Karena kan itu S2 minus itu dia nambah 2 elektron. Jadi Mhm. makin apa namanya makin ada shielding efeknya gitu. Iya, berarti S2 min ada efeknya, terus kemudian F2 min sama Li2 plus ya. Iya, F min sama Li2 plus. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Which chemical equation represent the definition of first ionization energy? Pertama kali ionisasi energi pertama gimana? F. F, Iya, F. F plus F. Kenapa F? Itu yang paling benar rumusnya. Karena ada energinya, plus energi. Yang lainnya nggak ada plus energi. This one, good. Based on the sketch, which of the following process requires the greatest amount of energy to occur? Yang mana? Itu udah pasti 12. Karena yang paling tinggi ya. Heeh. Oke, number 9. Yang mana? First ionization energy. Eh, kayaknya B. Iya ya. Kenapa B? Coba. Yang berarti dia kalau misalnya makin increasing berarti misalnya B sama B itu lebih mudah ditarik elektronnya. Oke, berarti yang B lebih ini ya, lebih tepat tuh jawaban ini ya. Iya. Oke. Nomor 10. Itu
F9. 9F ya. Fluorine. Kenapa fluorine? Karena emang elektron affinity-nya segitu, fluorine. Oke, correct. Lanjut ke 11. 11 yang mana? Which one? Itu D. Ya, E. Chlorine E. paling besar elektron affinity-nya. Kenapa paling atas? Ingat, ya kalau dari bawah ke atas itu paling besar ya. Paling kanan paling atas. Ya, paling kanan paling atas. Berarti ini yang D ya. Oke. Nomor 12. Bukannya Cl lebih besar ya, Kak? Kan dia floor dulu baru Cl. Kan dari atas nih. Floor, floor, C, Br, I kan. Yang paling atas siapa? Tapi saya lihat Cl, coba bentar. Cl elektron affinity. Cl itu minus 349. Mm-mm. Kalau fluorine Ini 349 ya. kalau fluorine minus 328. Nah, otomatis fluorine dong yang besar. Bukannya emang lebih besar, maksudnya kalau min itu lebih besar. Bukan berarti harus kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya ada minus 100 sama minus 400 lebih besar. Kan elektron affinity itu kan emang negatif. Karena dia menarik. Berarti menurut kamu plus minus itu cuma hanya sebagai tandanya aja, bukan Bukan, menandakan kuantitasnya berarti. ini kan kayak apa, muatan gitu. Bukan secara matematika. Ini kan secara muatan. Berarti jawaban itu adalah Harusnya. ya, dah, wait. Increasing ya, penambahan paling atas ya berarti ya. Berarti dia ininya kebalik ya, FCl. Lalu kenapa aturan F sama Cl itu ini? Pernah mendengar nggak kenapa dia harusnya berarti kalau gitu kan Cl-nya di atas kan? Nah, Iya. kenapa dalam dalam aturannya kenapa dia F-nya yang di atas? Berarti berdasarkan apa F itu di atas? Eh, anomalinya emang kayak gitu. Besar dari Anomalinya emang kayak gitu. ya sama persamaan dari nomor atomnya juga penempatannya. Nomor 12. Itu berbanding terbalik. Jadi dari STRPQ. Bentar, bawahnya lagi. STP RQ. STRPQ. Karena Hmm, kan elektron negativity-nya semakin besar berarti dia decreasing ya. Decreasing berarti S elektron negatif values 2,66 ampere radius. berarti jawabannya STP RQ karena Q-nya P-nya paling sorry, Q-nya paling kecil. Kita cari yang paling besarnya ini paling kecil, yang paling besarnya ini ya S. Oh, jawabnya kemungkinan kalau nggak SQ jadi SQ, kalau nggak QS. Nah, salah satunya yang di sini adalah kalau nggak A, kalau nggak B,
What? Jawaban yang tepat adalah E. Ya. Nomor 13, atomic number of some elements yang ini. Which of the following order is correct of the arranging the elements based on the increasing electronegative. Electronegative itu kiri ke kanan makin besar atau makin kecil? Ke kiri ke kiri ke kanan. Hmm. Semakin kecil. Kiri ke Besar. kanan besar ya. Ya besar. Karena semakin besar, yang makin besar itu adalah elektronegatif. Kemudian yang tadi tingkat elektron dan juga non logam. Ion juga semakin besar pokoknya. Pokoknya negatif minus gitu dia paling kanan yang paling besar. Jadi yang mana yang paling besar? A, B, C, D atau E? Ordernya? Paling besar berarti D ya. D atau B? Gak mungkin kalium paling kanan karena kan mintanya yang paling besar kan. Dia kan electronegativity ada aturannya tuh sama ya. Kalau ke kanan ke atas juga ya, Kak. Iya sama. Dari kiri ke atas, pokoknya cuman gini. Ini gini itu ke atas. Nah, ada kalau dia tuh ke bawah, ke kiri gitu. Jadi aturannya sama. Nah, sekarang nggak mungkin RB yang kemungkinan besar itu adalah RB sama RB yang ini. Karena RB ini yang paling paling kiri di golongan satu. Nah, jawabannya apakah GA sama S sekarang jawabannya? Nah, itu aturannya. Kak ini nggak bisa kalium juga di satu ya, cuman kan di atas. RB yang paling bawah. Berarti kayaknya si B. Ya, jawabannya yang B. Karena GA dulu baru SS yang paling kanan yang 6 dia. Oke. Nomor 14, yang satu apa, dua apa, tiga apa? Nomor 1 itu H. H dia ada 2. Nitrogen Namanya itu 7. nitrogen 7. Dia BM Berarti 1 kan. 2,5. Berarti dia aslinya ada 5. Nitrogen 25 dia. Fluoran itu kan dia 7 yang ini F. Berarti dia 3, 4. Berarti yang satu itu kovalen bond. Satu itu covalent bonding, covalent bond. Berarti Iya, satu. nomor A ini salah ya? Iya, salah. Nomor Ionik yang B itu dia harus kasih elektron atau donate elektron atau terima elektron. biasanya dia logam dan non logam. Metals and non metals. Oke, again. Yang 2 itu boron ada boron juga 5. Boron 5, berarti 2,3. Berarti terus 3. fluorin itu 9. Berarti Ini 2,7. Nah, makanya di sini 7 dan ini satu nih, kurang satu. Berarti pemakaian pemasangan bersama ya. Tapi kalau Iya, fluoren nih itu kovalen juga. berarti kovalen. Ya, berarti jawabannya mana? Apakah dia double covalent bond atau koordinat covalent bond? Untuk nomor 2, nomor 3. Kalau Nomor 3 itu triple covalent single. bond, nomor 3 itu single. Ya, Berarti double covalent bond bisa kita coret. Nomor 3 itu triple dia bilang. Nggak ada ya. triple enggak ada.
Triple ada tapi Tapi N sama N. iya. Oke, yang ini triple kita coret koordinat covalent bond, benar nomor 3? Koordinat covalent bond enggak. Enggak, berarti tinggal nomor 2 nih, kalau nggak jawabannya B, kalau nggak C, mana tuh? B. Karena nomor 2 ini double ya, double Iya. covalent bond. Karena kenapa? Karena ini kan B itu cuma 3, itu cuma satu pakai, satu pakai, satu pakai. Nah ini pakai bersama dia, namanya double covalent. Bukannya Dari koordinat ya, Kak? Bukannya koordinat ya? kenapa koordinat? Karena dia kan itu kalau koordinat itu kan dia ada satu tuh make elektron, satunya nggak dapat apa-apa tapi dua dapat dua. Yang B-nya yang Ini pakai ya, dari N-nya donasi ya, N-nya donasi gitu. iya, Ini harusnya dari sih N. koordinat. Kalau yang B ini, kalau yang di sini ya, kalau yang di sini kan dia pemakaian bersama koordinat. Ini koordinat kayak yang F sama B itu. Ini juga sama kan? Ini sama. Tapi kan ini dia satunya milik B, satunya milik F, satunya milik B, satunya milik F, satunya milik B, satunya. Nah, karena B itu cuma 3. Nah, ini adalah bareng-bareng di sini. Gitu. Nah, tanyanya yang Ah, bareng-bareng apakah double apa koordinat coba? Ini bareng-bareng soalnya. Bareng-bareng tapi dari N. iya, kan N itu ngasih terus si beryllium dapat, tapi N-nya nggak dapat apa-apa dari beryllium. Jadi harusnya koordinat. Itu koordinat ya. Tapi Iya, kalau di sini koordinat. N sama H ini sama-sama ya, maksudnya dia bisa ini dari H, ini dari N gitu. Nah, ini daerah, nah ini dua, berarti dia gini. B-nya di sini, dia pakai ini, dia juga pakai ini. Oke, baik, kita lingkarin dulu yang ini. Untuk ini nomor 15 ini nggak bisa ke bawah ya melting point-nya. Ini 15. ionic bonds. Kalau dia ionic bonds itu ciri-ciri khususnya apa? Ionic bond itu eh conductivity kalau liquid sama aqueous. Melting point-nya gimana? Melting point-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Berarti yang manakah yang sama boiling point-nya sama melting point-nya? Yang mana yang meningkat ini? Ini kan ada minus juga nih. Harusnya Ada D, soalnya liquid sama aqueous dia electrical conductivity. D. ya. Dan dia bisa mengantarkan ini ya, resistif juga ya. Karena dia gede. Iya. Nomor 15, based on the data in the table above, which substances have ionic bonds? Oke, nomor 15 itu D. Nah, aku coret situnya dong. D. Nomor 16. Kenapa D? What is the correct Lewis electron dot structure for the compound magnesium fluoride? Magnesium fluoride yang mana magnesium fluoride? Magnesium fluoride. Yang benar itu D. D ya. Iya. Kenapa enggak A? Karena kan Mg itu kayak gimana ya? Ada donate. Bukan, iya donate terus kan fluorine itu 2,7. Mg kan 2, berapa ya? Mg Mg kan 2,8, ujungnya 2 dia. 2,8,2. 2,8,2. Pokoknya yang dilihat ujungnya aja. Kalau pusing. Itu kan dua nih. Dan duanya 2.
Kan dua Karena dia. berarti kalau kalau misalnya A berarti dia elektronnya jadi 2,2 jadi nggak stabil dia. Jadi 4. Ini kelihatan dari tengahnya ya. Iya. Oke. Kalau yang ini itu udah cukup stabil. Sama apalagi ini ya. Ini malah harusnya adalah F-nya ada 2 karena dia Mg2 plus. Ini cuma satu dan juga ini nggak stabil. Ini mana ada 3. Oke. Yang Oke. 17 Itu rumusnya itu kalau misalnya tuh kayak negatif, positif itu nanti berbalikan nomornya. berarti dia adalah Mg-nya yang mana, F-nya yang mana, berapa? Kak, nggak nampak itunya, nggak nampak soal itunya. Sepenuhnya nggak nampak nomor 17. Ini Rumus itunya, agak sebelah kanan dikit nggak nampak rumus itu. sebelah kanan maksudnya? Saya cuma nampak sebelah kirinya itu tulisannya tuh cuman sampai itu kan ada litium itu cuman litium koma sampai litium koma itu doang, nggak nampak. Kalau ini Wah, nggak nampak ya. nggak tahu soalnya di sini kelihatan. Coba Magnesium reacts with element X to form an ionic compound with the formula. Formulanya nggak nampak. kayak gini. Set. Kanan, yang maksudnya kanan ini nggak bisa di kanan kiriin soalnya udah pas dia. Ya Formulanya itu gini, formulanya apa? formulanya Mg3 X2. Mg3 X2. Oh, eh itu harusnya Li3X Li3 X. elemen X. Karena X itu nanti 3 min, L itu tetap 2 plus. Berarti ketika menjadikan ini, jadi adalah Li3X2. Kayak gini. Iya. Itu nggak ada. Adanya Hah? Li3X3. Nggak ada. Di pilihan itu nggak ada. Paling benar Li3X. Berarti A ya. Iya. Aneh banget. Kamu nggak kelihatan formulanya. Nomor 18 yang mana jawabannya? 18 polar kovalen itu dia dari 0, berapa ya? 0,80 ya? 0, berapa ya? Dari 0, Determine the following compound that have polar covalent bond. Have polar covalent bond. kalau polar kovalen itu ada dari 0, berapa sampai 0,5 kalau nggak salah atau 6. Ini jawabannya apa? Kamu bukannya jawabnya E ya? NaCl ya? Iya, NOCl. Berarti kalau dikurang 3,5 kurang 3,0 0,5 masuk polar kovalen. NaCl. Oke. Lanjut 19.
elemen O. Oksigen berarti ya. Ya. Oksigen 2 min. Kalau ini muatannya apa? Coba yang Z itu. Kenapa? Muatan yang Z itu berapa? Respon this 10, 2. Itu muatannya -2. Minus Karena 2 dia kurang 2 elektronnya. berarti Z minus 2. Oh, min 2. Berarti jawabannya mana ini? Kira-kira yang tepat. Z min 2, O 2 min. Sama aja. Jadi dia Z sama kan muatannya berarti? Sama-sama eh muatan. Z-nya Z-nya kenapa -2? Z-nya kan normal. Ini 2, 8, 8, 10, 10. Ini ketemu 16. 6. Oh yang -2, O-nya -2 juga. Oh, Iya kan? Oksigen kan 2 min kan? Oksigen. Oksigen selalu 2 min kan? oksigen 2,6 ya. Kok Kan nggak ada sama yang benar? Ada yang benar jawabannya. CZO. Bukannya dia bisa saling meniadakan? Kan muatannya sama-sama min 2. ZO. Z itu kan ini min 2 tadi kamu bilang. Pokoknya juga 2 min sama aja, min 2 2 min sama. Iya kan? Tapi di jawaban guru ini ZO2 dia. Nah, itu berarti Z itu plus 4 di luarnya. Coba kita lihat berdasarkan ini kan kalau kita hitung secara ini ya. Berarti Z itu 4 plus. Karena lihat di luarnya. Ini 2, 8, 8, 12. Ini 12. Berarti 4P4 kan. Nah, di sini berarti Z. Kalau dia ZO2, berarti Z 4 plus, O-nya 2 min. Sehingga dia bisa jadinya ZO2. Nah, Z-nya kok 4 plus? Tapi sebenarnya nggak ada 4 plus kan? Nah itu kenapa? Kalau nggak O itu mana elemen O itu sendiri gitu loh. O ini oksigen atau bukan? Setahu saya O itu oksigen. Elemen O Ya, oksigen. maksudnya selain oksigen tidak ada yang O. Nggak ada. Selama saya belajar, oh ya, O itu oksigen. Gitu. Kok aneh ya? Gurunya jawabnya Emang ada O tuh ada O3 ozon, O2 oksigen. Tapi umumnya O itu adalah oksigen yang dimana dia O2 min. Makanya dia H2O. Karena H plus plus O2 min. Standarnya gitu. Nah, di sini saya bingung kalau O2 min, di sini 122S22 penang itu sudah satu. Pas 8, 8, 10. Ya ini artinya nanti dia 4S2, 4P4. Sehingga ini 6 belakangnya. Nah, kalau 6 biar sama itu kan perlu min 2 kan? Biar 8 kurang 2 kan? Biar ya. 8. Nah, di sini Z-nya 2 min. Nah, sehingga kalau Z-nya 2 min, O-nya 2 min juga kan sama-sama min nih, berarti ZO. Nah, itu dari saya. Kalau misalnya kamu mikir Harusnya Z, harusnya ZO jawabannya. ya kalau di sini mikirnya ZO2, ya kalau ZO2 berarti Z-nya 4 plus. Nah, di sini tapi nggak ngelihat dari sini, nggak bisa. Kalau Zn 4 plus, O2 min, bisa. Nah, tapi kan apakah ada muatan itu 4 plus? Kecuali dia muatan ini, apa namanya, senyawa kompleks. Kemungkinan besar ada. Kalau dia berdiri sendiri nggak ada. Itu ya, berarti ini jawaban gurumu A, jawaban ini adalah C. Oke, yang 20 apa? Itu is excess set quantum numbers N2.
Berarti itu 2P, M-nya 0. 2P 2P pangkat berapa ya? P pangkat 3, 2P pangkat 3. 2P pangkat 3. Ya, Berarti dia harusnya. maksudnya apa nih? Formula reflektifnya nya di mana dia? Eh, Ion 2P bond. pangkat 2, sorry. 2P pangkat 2. Kalau P itu kan, kalau L-nya itu 1 berarti itu orbital P. Berarti ini kan N-nya 2, berarti Berarti terakhir ya. M-nya itu sampai sampai 2 ya, dari min 2 sampai 2 ya. Kayak gini, L 0 itu 1 S dia. Kalau S1 dia P, 2 itu D, 3 itu F. Maka ini adalah 1 berarti P. 2P. P berapa? M-nya 0, S-nya positif setengah berarti 2P3. Ada di gini. Tuh. 1 2 3 ke atas berarti positif setengah. Sehingga di sini S-nya positif setengah, M-nya 0. Oh sorry, 2P2. Sorry, 2P2. Karena di 0 M-nya. Karena dia 2P2, berarti ini adalah 1S2, 2S2, 2P2. Nah, berarti dia adalah 2, 4, 6. Kurang berapa? Kurang 2 kan? Iya. Si apa ini? Si X ini min 2. Nah, Y-nya berapa? Is placed in group 6A and period 2. 6A periode 2 itu berarti sama. Golongan 6A itu juga sama. Y. Ini 2 juga. Yang Y itu 2, min 2 juga. Karena udah golongan 6 pasti. Maka ini kemungkinan jawabannya adalah X. Enggak ada. Harusnya S2Y2 dong. Atau XY aja. Ya enggak? Eh, itu 2P pangkat 3. Kan M-nya 0. Ini kan Iya, min kan 1. kan min 2, min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Tapi kan dia P. Kan D. Kan dia P bukan D. Kalau D baru 5 ini kotaknya. Kalau D baru 5. Tapi ini P. Ini P. Ini D. Kalau F 7 kotaknya. Oh iya ya. Berarti dia P. Maka dia 1, 0, positif 1. Nah karena ini M-nya 0. Berarti di tengah-tengah sini. Dan dia positif setengah. Berarti cuma 2. 1, 2. Ini nggak ikut. 8. Oh iya iya. Iya iya. Dia 2P2. X-nya min 2. Y-nya min 2. Sama-sama min 2. Berarti kalau nggak XY. Kalau nggak X2Y2. Dan dia adalah kovalen pastinya. Karena sama-sama min. Itu jawabannya nggak mungkin ionik. Nggak mungkin ionik. Nah, apakah dia double covalent bond? Apakah dia tinggal covalent bond? Itu dulu pikirannya. Ini kok dulu. Gimana kira-kira menurut? Itu cara taunya berarti kita harus Pakai yang tadi, yang Lewis tadi. itu kalau misalnya Y is placed in group 6A period 2. Berarti cara tahu langsungnya itu berapanya kayak mana? Kan dia golongan 6. Berarti kalau golongan 6 tuh ujung belakangnya tuh 6 pasti. Sehingga kalau yang 6, berarti dia Y min 2. Kalau 7, itu semua golongan 7 itu pasti min 1. Maka X min 1 dia namanya. Gitu. Sama kayak golongan metal, alkali tanah misal gitu. Orang udah tahu bahwasanya dia akhirnya ujungnya pasti 1. Sehingga dia itu pasti positif X positif 1. Kalau 6A berarti min 2. Oksigen min 2. Berarti 6. Paham? Oke oke. P ini juga grup 6 soalnya. Yang ini, yang X ini grup 6 juga ini. Ini grup 6. Sama-sama grup 6, maka dia akan menjadi apa?
single kovalen atau double kovalen nantinya. Nah, ini jawabannya di sini tuh kemungkinan besar adalah XY kalau enggak X2Y2 karena sama-sama min 2 kan. Kamu Iya. boleh ya S2Y2 atau XY juga nggak apa-apa karena kan bisa sama-sama dicoret nih min 2-nya kan gitu. Nah, di sini nggak ada S2Y2 itu. Nah, kemungkinan kalau nggak C jawabannya kalau itu B, double kovalen. Kalau dari jawaban gurunya sih XY2. XY2. Eh, XY2. Nah, itu. Double kovalen bond kan? Berarti X-nya tuh enggak, berarti XY2 berarti X-nya negatif 2 plus 1 ya. Y-nya plus 1 ya. Iya, X-nya tuh harus min 1 kalau gitu. Y-nya yang min 2. Sorry. X-nya, Plus 1. iya, X-nya X-nya min 2, Y-nya harus min 1 kalau gitu. Cuma kan ini grup 6, 6A periode 2. Semua grup 6A itu berarti min 2. Coba lihat ya, grup 6A periode 2. Itu namanya apa? Golongan 6A periode 2 itu kan dia ada oksigen belerang. Nah, belerang berarti. Belerang itu S2 min juga. Tahu nggak? Belerang itu Hmm. S2 min. Dan ini juga O itu juga ada O2 min. Nah, ini bisa SO2. Berarti XY2 bisa SO2 atau bisa SO atau S2O2 tapi nggak ada. Nah, karena ini kenapa double covalent? Karena kita harus mengetahui nih, oh ternyata ini tuh udah S, ini tuh O. Makanya ini jawabannya kenapa guru mudanya B? Karena dia ngelihat bahwasanya ya dia itu kemungkinan jawabannya kalau nggak SO2, SO3 ini dua ini. Yang mana untuk yang pola XY2 yang pola karena dia sini SO2 gitu. Mungkin nggak S2O? Enggak. Berarti memang harus menalatin sampai ke nyari ini tuh unsur apa ya gitu. Berarti kalau misalnya X sama Y-nya itu 2A period 5, berarti harus hafal dulu itunya. Iya. Tapi untuk golongan 1A, 2A, 3A, 4A itu sampai 8A itu emang udah harus wajib hafal dari 1A sampai 8A. Kamu bisa menggunakan mnemonik, boleh mau ngapain juga nggak apa-apa ini. Yang penting tuh hafal itunya dulu gitu. Sampai 8A. Minimal ya, itu minimal. Karena golongan B tidak diwajibkan untuk menghafal itu. Oke, oke. Oke, Kak. Emang di sekolah nggak disuruh hafal? Enggak sih. Tapi walaupun enggak disuruh hafal, ya kayak gini juga soalnya ya kami mana tahu kalau nggak ngapal. Iya, karena dia punya pola sendiri loh. Kayak N itu NO2, kalau nggak NO3. SO2, SO3. Tuh. Dia udah ada apa namanya ya, senyawanya sendiri, aturan-aturannya. Oke. Kamu kerjain soal-soal berikut aja dulu ya kali ya. Bentar, aku coba. Soalnya aku izin sholat dulu, sini udah waktu sholat maghrib soalnya. Oh iya iya, iya Kak. Predictable. But in bahasa is okay. Kenapa? Soalnya dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak. Hmm.
Ntar aku share dulu ya. Mau ini aku kirimnya lewat email aja atau cukup kayak gini? Kayaknya nggak bisa deh. Ini kecil banget. Via WA aja kali ya. Iya, via WA aja boleh. Kalian bisa nanti scrolling ke bawah. Oke. Jonathan sebelumnya pernah les sama aku ya? Halo? Nggak pernah Kak, nggak pernah. Baru pertama kan ini? Oke, sudah. Tapi aku nggak aktif ya. Iya, baru Kok WA? pertama. Oh, ada. Udah. Oke, silakan kerjain dulu ya. Oke Kak. Aku sholat. Oke.
Hai, udah finish? Belum Kak, belum Kak.
Tell me if you have finished ya. Halo, halo. Halo, Kak. Ya, ya gimana? Kenapa, Kak? Tell me if you have finished, by the way. Kenapa? Halo. Hai, kenapa? Halo, Kak. Halo. Ya. Iya, iya. Oke. Sampai nomor berapa? Halo, sampai nomor berapa? Nomor 10, Kak. Make fast ya. Kenapa? Do fast, please. Oh, oke, Kak. Aman? Ada yang tanyakan?
To finish. Dikit lagi. Dikit lagi It nggak? is harder because is it harder for you because in bahasa Indonesia? Halo, udah Kak, udah Kak. Finish until essay as well. Essaynya juga udah. Biasanya Essaynya beberapa aja deh, nggak apa-apa. Iya, nggak perlu tulis karena nggak esainya. perlu, nggak perlu, nggak Ya perlu. udah, ya Ini udah. kamu Udah, dapat, udah. udah selesai semua. Udah Kak. Kita bahas dari nomor, 1. ya nomor 1. Mana sih nomor 1? Nomor 1. Yang merupakan teori atom Bohr yang mana? Ah, Apa? elektron mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu. Soalnya dia kan ada tingkat-tingkat energinya kalau Bohr kayak kan teori Bohr configuration tuh 28 28 18 Mhm. 32 itu kan ada tingkatan energinya. Dan juga elektron itu em, sekarang ya elektron itu dipandang sebagai dualisme gelombang partikel. Ini kamu pelajarin itu. Kenapa? Sekarang elektron itu dianggap sebagai dualisme gelombang partikel. Iya, dari teori Schrödinger. Yes, makanya dia dianggap sebagai gelombang sekaligus sebagai partikel. Karena kalau dianggap sebagai gelombang berarti dia punya arah hambatan dan sebagainya. Kalau dia dianggap sebagai partikel berarti dia dianggap sebagai kayak punya massa gitu ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang Ah, A ya, ABC.
Nah, kalau gambaran partikel tuh yang ini tadi ya, yang ini apa? Selain Niels Bohr. Kemudian ruang di sekitar ini, oke. Nomor 2. Nomor 2, Louis de Broglie. Louis. De Broglie. Nah, kecepatan cahaya, Louis de Broglie. Iya. Nomor 3. Nomor 3 tuh menunjukkan subkulit yang nilainya tergantung dari bilangan kuantum sebelumnya. Subkulit. L loh, azimut. Menunjukkan apa dia? Iya, misalkan SPDF itu kan subkulitnya. Oke, kalau kita menunjukkan orbital khusus mana yang ditempatin ini. Oh ya, subkulit ya, subkulit apakah apa dia M, L atau dan sebagainya. Oke, benar. Nomor 4. Nomor 4 itu C. Karena 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, berarti maksimalnya 6. Oke, nomor 5. Nomor 5 C. Nomor 5 itu C. Iya, 35. Ini apa? berarti itu kan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S, 3D 2. 4S pangkat 5. S mana ada 5? 4S pangkat 5 maksudnya 4S pangkat 2, 4P pangkat 5, sorry. Iya, 4P pangkat 5 berarti dia adalah N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0. S-nya harusnya karena 5 min. Min 1/2. Ya, min setengah. Oke, good. Nomor 6. Nomor 6 itu Pauli. Pauli. Kenapa Pauli? Karena teorinya emang itu, satu orbital terdapat maksimum 2 elektron. Maksimum elektron subkulitnya tuh 2 kali jumlah elektronnya. Jumlah orbitalnya. Itu dia larangan Pauli ya. Iya, Pauli. Larangan Pauli. Oke. Kemudian nomor 7. Tingkat energi yang tepat Nomor yang mana? 7 itu D. B. D. Domba, D. domba. 3P6, 4S2, 3D10, 4P5, 5S2, 4D10. 3D, 4P. Yap, benar. Yang nomor 8. Nomor 8 ayam A. MNZ25, 3D5 berarti. Oke. Apalnya itu yang bagian ini aja ya. Kayak D itu kalau udah 3D berarti dia 30-an. Mau ke 30-an gitu. Oh iya Kak. Nomor 9. 9 Nah, ini kan itu D, domba. iya, karena udah harus 4D4, 5S2. Karena udah di situ udah 36 ya, Krypton 36 tambah Krypton tuh 18. 18. Iya, kalau nggak salah Krypton. Ini 4D4, nggak mungkin 18 dong. Krypton berapa? 16 ya? 16, sorry, 16. Enggak, kita lihat di sini loh. Kalau 4D itu udah berarti kan dari sini nih lihat dari atas ya. Kalau dia ada 4D, berarti dia kan dari 1S, 2S, 2, 3, 4D itu berarti nanti 4P6, 5S2 kan? Kan gitu kan? Iya. 5S2. Nah, 3D 10 ke belakang ini udah terpenuhi, berarti ini udah 30-an. Nah, Sorry. Krypton
Krypton itu 36, argon yang 18. Argon yang Karena 36 Krypton di sini. Karena di sini nggak mungkin kebalik, kelihatan. Argon itu kebalik, yang kebalik. 14. Kok 18? Ya. Argon yang 18 kebalik. Oke, nomor 10. Nomor 10 C. Nomor 10 C. Nomor 10 C. Iya C. Kenapa Nomor C? 7A ya? Iya 6A, 6A. Karena S tambah P itu kan 6A. Periodnya tuh 3. 3 paling besarnya 3. Periode 3 berarti C. 3 ya. Iya. Period 3 tuh nomor apanya? Nomor N-nya tuh paling besar. Iya, benar C. Ingat D nggak bisa karena pasti ini adalah periode 4 golongan 1A. Ini juga ini bakalan golongan B. Ini bakalan golongan A tapi dia jadi 8. Ini bakalan golongan A jadi 6. Maka dia kemungkinan kalau dia periode 3, kalau nggak 3S, kalau nggak S dengan P nanti. Itu aja. Jangan catatan Oke. dia 11. 11 itu B. Bulu, bulu. Bola, bola. B. Bulu B ya. Ya. Bola. Periode 4 golongan 7. Itu 7B. kan nomor paling besarnya, N paling besarnya 4. Terus itu kan S-nya di belakang, berarti S-nya tambah D jadi 7. Terus karena S tambah D itu kan jadi B. Tapi kalau S Ya, tambah P itu S tambah P jadi A. benar sekali. Lanjut 12. 12 itu D. 12 itu D ya. Domba, domba. Kenapa D? Karena itu golongannya sama dia. Kayak apa namanya? Eh itunya kalau 3, 11, 15 itu dia masih satu golongan. Kalau 3, 11 sama 19, sorry, 3, 11, 19 ya. Ya. Oke. Alright, nomor 13. PEI-nya Nomor 13 2 dan 2 ya. Ya, 2 dan 2. 14. 14 apa? 14 B, trigonal planar. Trigonal planar. Kenapa trigonal planar namanya? Bentuknya emang kayak gitu kan, dia 3 pasang elektron membentuk sudut 120 namanya aja trigonal planar. Oke. Berarti 3 pasang elektron, trigonal planar. Alright. Okay, number 14 finish, number 15. 15 C. Nomor 15 C. Iya. Nomor 15 C. Kenapa C coba?
Karena domainnya kalau misalnya daya tolak menolaknya tuh paling besar itu berarti kan paling besar kan DEI sama DEI. Itu karena kan kalau sama dia berarti tolak menolaknya besar. Terus DEB sama DEB itu karena emang energi tolak menolak DEI sama DEI itu lebih besar dari DEB DEB. Terus ke DEB DEB lebih besar dari DB DEI karena itu termasuk bukan tolak menolak karena dia beda domainnya. Halo, Kak. Oke, iya. Oke. 16. 16 BB bola B. Itu tinggal itu kan aja SO-nya tuh jadikan A sama X. Jadi bebek AX3 ya. Ya, AX3. Nomor 17. Nomor 17 A. SP. SP. SP SP2. Eh, orbital hibrida itu Yang mana berarti ini? Hibrida. SP atau SP2 atau SP3D. 2. Oh my God. antara SP atau SP2. Hmm, SP. kenapa SP? Coba. Karena Alasanmu dia kenapa? dia nggak bentuk BB atau tetra. Dia linear. Orbital hibridanya linear. Oke, benar. Bisa semua nih kayaknya. Gaya London yang mana? 20 tuh gaya London. Kenapa Karena gaya London tuh kan gaya tarik menarik Gaya tarik atom menarik. atom sama atom sama kayak apa molekul ya molekul. Hmm. Jadi kalau misalnya 20 tuh kan HF. Dia tuh kalau hidrogen sama fluoren itu gaya tarik menariknya tuh gaya Londonnya tuh nggak ada. Oke, good. Soal esai yang ini dulu, gimana? Nomor 1. Tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron ini. Kalau nomor 1A bilangan kuantumnya tuh N-nya 3, L-nya 2, N3, L-nya 2, M-nya 2 1, 2, 1. M-nya tuh
1, 2. Min 1 dia konfigurasinya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 2. Berarti kita ambil 3D-nya, 3D pangkat 2-nya. Berarti kita dapat N-nya 3, L-nya 2, M-nya berarti kalau D itu kan ada 7 kan? 7 ya? 7 ya, Kak? D ada 7 ya? D7, F, kok D7, D5. D5, sorry, D5. Berarti kan min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena dia 2 berarti M-nya tuh min 1, terus positif 1/2. Terus yang B itu 20 Ca. Itu 20 Ca. elektron track. Hah? 20 Ca kan? 20 Ca itu elektron terakhirnya itu kan 4S pangkat 2 dari konfigurasinya. Berarti kita dapat N-nya itu 4, L-nya itu 0, M-nya itu 0, terus M-nya 0, S-nya itu minus 1/2. Terus 28 Ni itu terakhir itu dapat konfigurasi elektronnya 3D pangkat 8. Berarti kita dapat N-nya 3, L-nya 2, M-nya itu kalau D min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 berarti di 0 min 1/2. Udah, Kak? Iya, oke, good. Nomor 2. Suatu unsur Sc memiliki nomor atom 21. Berarti kalau 21 kita hitung jadi, kalau berdasarkan konfigurasinya tuh kan dia 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, S pangkat 2, 3D pangkat 1. Terus kalau K itu kan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 1. Terus kalau berdasarkan kulitnya, berarti itu kulitnya itu kulit terakhir ya, Kak? Yang mana? Yang Yang 2B. ini. Itu kulit terakhir ya? Nomor Ya, 2B. kulit terakhir. Pasti kalau ditanya kayak gini tuh, kita tuh ngeliatnya yang kulit terakhirnya berapa. Nah, berarti kan SC itu 3D pangkat 1. Berarti kita dapat N-nya tuh 3. Terus L-nya itu 2. M-nya itu min 1. Terus positif 1/2 S-nya. S-nya positif 1/2. Terus kalau K itu kita dapat N-nya 4. N-nya 4. L-nya 0. M-nya itu 0. Terus minus 1/2 S-nya. Terus kalau konfigurasi ionnya tuh konfigurasi elektron SC3 plus sama K plus, berarti tinggal kita hilangin aja. SC-nya tuh jadi 3P pangkat 6, K plusnya tuh hilang 4S pangkat 1-nya jadi 3P pangkat 6 terakhirnya. Terus kalau diagram orbital valensinya itu tinggal gambarkan aja dia 4S-nya tuh misalnya ada 2. 4S pangkat 2 berarti ada valensinya tuh yang satu naik, yang satu turun.
terus 3D pangkat 1, berarti 1 doang yang naik, kotak-kotak lainnya nggak ada. Terus kalau K tuh kan terakhirnya tuh ada 4S pangkat 1, berarti kita gambarkan aja 1 naik, berarti nggak ada turunnya karena 4S pangkat 1. Itu gak? Ya, oke. Nomor 5 langsung aja ya, kayaknya udah bisa semua nih, kamu tentukan ininya aja. Sebutkan gaya apa yang di nomor 5 ini. Gaya apa yang bekerja? Ya, gaya apa yang bekerja. Kalau HF itu kan berarti tadi kan bukan gaya London. Apa ya? HF gaya London, HCL gaya apa? Halo? HCL itu gaya dipol-dipol. Dipol-dipol.